wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Nurul Febri Masyita dengan NIM A1125202126. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian setengah semester dari dosen pengampu Ibu Fadila SPD MPD dengan mata kuliah membaca dan pembelajarannya. Saya akan memaparkan cara mengidentifikasi karakteristik membaca intensif dan ekstensif. Dan saya akan memaparkan pentingnya keterampilan membaca dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan. Dan saya akan menjelaskan satu metode atau strategi pembelajaran membaca. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu membaca intensif. Jadi membaca intensif adalah membaca secara cermat untuk memahami suatu teks secara tepat dan akurat. Cara mengidentifikasi karakteristik membaca intensif. Yang pertama, membaca dengan cermat dan teliti untuk memahami isi secara mendalam. Yang kedua, memperhatikan detail kata, struktur kalimat, dan makna tersurat. Yang ketiga, membaca ulang teks untuk memastikan pemahaman sempurna dan analisis lebih baik. Adapun pengertian dari membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Cara mengidentifikasi karakteristik membaca ekstensif. Yang pertama, membaca dalam waktu lama dengan tujuan memahami ide utama secara umum. Yang kedua, teks yang dibaca biasanya panjang dan beragam topik. Yang ketiga, membaca santai tanpa fokus pada detail kata atau kalimat, lebih pada pemahaman keseluruhan. Pentingnya keterampilan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu mengakses informasi. Membaca memungkinkan seseorang mendapatkan informasi dari berbagai sumber, berita, media sosial, buku, brosur, petunjuk, dan lainnya. Contohnya seperti membaca petunjuk, penggunaan obat, membaca rambu lalu lintas, atau memahami kebijakan di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan membaca, seseorang terbiasa menganalisis, mengevaluasi, dan menyaring informasi yang diterima. Penting dalam era digital, di mana informasi hoaks mudah tersebar. Yang ketiga, memudahkan komunikasi sosial. Membaca pesan, email, pengumuman, atau instruksi penting. Membantu dalam menjaga hubungan sosial dan profesional. Yang keempat, menjadi sarana hiburan dan relaksasi. Seperti buku, novel, artikel, dan cerita pendek menjadi bentuk hiburan yang sehat dan memperluas wawasan. Yang kelima, mendukung keputusan dalam kehidupan. Membaca kontrak, peraturan, atau syarat, dan ketentuan membantu seseorang membuat keputusan bijak. Pun pentingnya keterampilan membaca dalam dunia pendidikan. Yang pertama, dasar dari semua pelajaran. Hampir semua mata pelajaran membutuhkan kemampuan membaca, baik untuk memahami materi, soal ujian, maupun instruksi tugas. Tanpa keterampilan membaca yang baik, siswa akan kesulitan menyerap ilmu di semua bidang. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik. Siswa dengan keterampilan membaca yang kuat lebih mudah memahami materi dan menyelesaikan soal ujian dengan tepat. Membaca memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan menulis serta berbicara. Ketiga, membentuk pola pikir ilmiah dan analitis. Membaca teks ilmiah atau akademik membantu membentuk pola pikir logis dan terstruktur. Berguna dalam mengerjakan tugas, menulis esai, hingga melakukan riset.
Yang keempat, menumbuhkan minat belajar sepanjang hayat. Siswa yang gemar membaca biasanya memiliki semangat belajar yang tinggi dan ingin terus berkembang. Membaca membuka pintu ke berbagai ilmu pengetahuan dan perspektif dunia. Yang kelima, mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Di perguruan tinggi maupun pelatihan kerja, keterampilan membaca sangat dibutuhkan untuk memahami modul, artikel, dan referensi lain. Dunia kerja juga menuntut kemampuan membaca cepat dan akurat, seperti membaca laporan, proposal, atau email profesional. Di sini saya akan mengambil satu metode, yaitu skimming. Skimming adalah teknik membaca yang digunakan untuk menyaring informasi penting dari teks secara cepat. Dalam konteks pendidikan, skimming membantu siswa mengidentifikasi topik, struktur, dan ide pokok dari bacaan tanpa harus membaca kata demi kata. Tujuan dari skimming yang pertama, untuk mempercepat proses membaca tanpa kehilangan pemahaman umum. Yang kedua, membantu siswa memilih bacaan yang relevan untuk tugas atau studi. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan selektif terhadap informasi. Yang keempat, meningkatkan motivasi membaca karena tidak terasa berat atau membosankan. Langkah skimming. Yang pertama, baca judul dan subjudul untuk memahami topik utama. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Yang ketiga, identifikasi kata kunci yang dicetak tebal, miring, atau digarisbawahi. Yang keempat, lihat gambar, grafik, atau tabel sebagai pendukung pemahaman. Yang kelima, lompati bagian detail atau penjelasan panjang yang tidak relevan dengan tujuan membaca. Adapun manfaat skimming dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan efisiensi waktu belajar. Yang kedua, membantu siswa lebih fokus pada informasi penting. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dalam membaca dan memahami teks. Yang keempat, menjadi dasar untuk strategi membaca lanjutan seperti scanning dan close reading. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.